Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan yaitu pertemuan ke-12 dari OOP, Object Oriented Programming, itu dengan materi adalah exception handling. Jadi exception handling adalah materi pertemuan ke-12 dari kuliah OOP. Nah, ini saya close saja ya. Nah, lebih enak kayak gini soalnya. Jadi exception handling ini materinya nggak banyak, lebih ke membedakan error di OOP. Jadi kita belajar mengenal error gitu. Nah, kesalahan pemrograman di OOP di Java itu dibagi dua secara umum. Ada yang namanya error, ada yang namanya exception. Jadi kalau kamu codingmu nggak mau jalan, kamu kan biasanya bilang, Pak, error, Pak. Nah, itu tidak selalu namanya error. Ada satu case lagi yang namanya exception. Nah, error dan exception ini berbeda sudut pandang, berbeda penyelesaiannya. Jadi yang mana yang kamu temui itu beda jalan keluarnya kayak gitu. Nah, sebelum lebih lanjut ini slide-nya singkat banget. Jadi yang namanya error adalah definisinya kayak gini, kira-kira permasalahan serius yang seharusnya tidak terjadi. Oke, diterima dulu sebentar. Ada yang masuk. Ya, permasalahan serius yang harusnya tidak terjadi. Nah, ini error. Kalau exception, ya, exception itu adalah kondisi yang mungkin terjadi. Nah, bingung kan? Bingung. Ya, nah untuk mempermudah pemahaman, langsung ke contoh sintaksnya. Nah, sekarang ada sintaks seperti ini. Ya, ada sintaks seperti ini. Cuma ini nggak lengkap. Ya, ini nggak lengkap, nggak segini aja. Atau saya langsung buka di NetBeans aja. Jadi sintaks tadi sudah saya ketik di NetBeans. Nah, ini dia. Bentuk lengkapnya seperti ini, saya clear dulu. Bentuk lengkapnya itu seperti ini. Ya, bentuk lengkapnya itu seperti ini. Jadi ada kelas ulang. Wah, ini goyang-goyang nih. Nah, jadi ada kelas ulang namanya. Dimana kelas ulang itu memiliki sebuah void atau metode yang diberi nama terima. Jadi ada kelas ulang, dia punya metode yang namanya adalah terima. Terima ini punya satu parameter, yaitu tipe data integer, nama variabelnya adalah i. Jadi si terima ini menerima satu inputan bertipe data integer kayak gitu. Nanti ditampung dalam i ini. Lalu i ini diproses pada sebuah if, sebuah percabangan. Ya. Jika i sama dengan 0, return. Return itu artinya kembali ke pemanggilnya, tidak ada apa-apa. Kembali, udah mental gitu aja. Else, jika tidak 0, panggil lagi metode terima ini, nilai i ditambah 1. Ya, ingat i++ itu pembahasan dari materi operator kemarin. I sama dengan i plus 1. I++ itu adalah i sama dengan i plus 1. Jadi nilainya tambah 1. Itu adalah kelas ulang yang berada di dalam metode terima. Nah, di kelas ulang ini kita tidak melihat public static void main. Berarti kelas ulang ini bukan program utama. Nah, kita lanjut ke kelas di bawahnya. Kelas di bawahnya ada kelas error. Kelas error kita lihat dia punya satu metode, yaitu public static void main. Berarti kita tahu kelas error ini adalah program utamanya. Dalam arti ketika ini di run, kelas ulang ini di run, maka yang dijalankan adalah public static void main ini. Jadi bacanya selalu seperti itu. Membaca program Java OOP
selalu seperti itu. Nah, apa yang terjadi ketika class error ini dijalankan? Class error ini memanggil kelas ulang, ya, memanggil kelas ulang, lalu metodenya adalah terima. Kelas ulang bisa dipanggil karena dia berada dalam satu file .java. Seperti pembahasan kemarin, jika berada di dalam satu file seperti ini, dia dapat diakses. Kalau tidak ada modifier, default kan, ingat tabel yang kemarin. Nah, default itu bisa diakses di dalam file yang sama. Makanya kita bisa manggil langsung seperti ini, ulang. Ulang, lalu memanggil metodenya, metode terima. Nah, terima dipanggil. Di sini ada nilai 5. Otomatis 5 ini akan masuk ke sini, ke parameternya, integer, cocok. Nah, 5 itu disimpan dalam variabel i. I lah yang diproses, di mana i-nya adalah 5. Kita lihat blok if ini. I apakah sama dengan 0? Tentu saja tidak. Otomatis masuk ke else. I ingat 5. Else berarti jalankan lagi metode terima dengan syarat i++ atau i sama dengan 5 plus 1. Sekarang i-nya jadi 6. Jalankan lagi si terima ini. Apa yang terjadi? I-nya 6, ketemu sini lagi, masuk sini lagi. Apakah i 0? Tidak. Else, jalankan terima dengan kondisi i++. I sama dengan 6 plus 1, 7. Masuk sini lagi. Apa yang terjadi? Yandi, apa yang terjadi, Yandi? Mabuk saya, Pak. Yang terjadi adalah muter-muter. Betul ya? Bisa dipahami ya? Yang terjadi adalah muter-muter. Ayo kita jalankan. Yang terjadi adalah muter-muter. Ya. Jadi terima dijalankan terus oleh Java dalam NetBeans. Terus sampai batas tertentu. Dia berhenti sendiri. Kalau kamu ngoding VB ini hang, Visual Studio-nya not responding. Kalau ngoding C juga sama, not responding. Nah, akhirnya NetBeans bilang build fail. Ya. Java ulang.java ini tidak bisa dijadikan program. Nah, kondisi seperti ini adalah error. Nih. Error. Kembali ke definisi yang di awal, error adalah permasalahan serius yang seharusnya tidak terjadi. Maksudnya adalah kalau ketemu error, berarti logika pemrogramannya sudah salah. Ya. Kalau ketemu error, sorry, nih. Ntar, kacau nih, rusak nih. Waduh, komplit kursornya nggak bisa diganti. Oke, iya loh. Ntar, saya close dulu ya. Nih, beneran NetBeans-nya error. Tes, kok more request exception. Nah, sampai mana tadi? Ulang. Nah, ulang run. Sip. Oke. Kalau ketemu error, ya, error berarti logika pemrogramannya yang salah. Ada yang ting. Oke. Ya.
error itu menandakan logika pemrogramannya yang salah, ya. If ini yang salah. Salah dalam artian logikanya udah nggak masuk, ya. Logikanya sudah nggak masuk. Programmernya yang salah. Seperti itu maksudnya. Mana slide saya nih? Oke. Permasalahan serius yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya kamu tidak ngoding seperti ini. Itu maksudnya. Ya. Error itu disebabkan oleh sintaks yang dimana seharusnya kamu nggak ngodingnya kayak gini. Itu error. Sebelum kita bahas exception. Jadi biasanya kalau sudah looping seperti ini, ngulang-ulang terus seperti ini, ya udah itu error. Codingmu yang salah. Nih, salah lagi. Codingmu yang salah. Izin keluar Pak. Oke, santai aja. Ini nggak wajib. Oke, itu ulang. Ntar nih saya close aja nih, kebanyakan nih dari tadi nggak ada di close. Sebentar ya, sebentar. Biar nggak keklik. Nah, sip. Ya, itu error. Jadi kamu seharusnya, programmer seharusnya tidak membuat sintaks seperti ini. Nah, sintaks yang dihasilkan itu menghasilkan tulisan merah, menghasilkan kesalahan pada sistem yang diberi nama error. Sekarang kita pindah ke permasalahan yang lagi satu. Nih, simpel banget codingnya. Nah, kira-kira apa yang dihasilkan? Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak kira-kira apa yang dihasilkan? Nih kalau kurang jelas nih. Ada yang bisa tebak kira-kira apa yang dihasilkan? Halo Yandi, tebak nih. Error, Pak. Hah? Error. Error lagi? Error kayak Yande, Pak. Error kayak Ya, Yuk, selain Yande dan Wiro yang terus berseteru. Ini siapa aja sih yang hadir? Oke, yang orang lama adalah Wiro dan Yande. Jadi tadi yang sisanya muka-muka baru nih. Yuk, nah biar nggak lama saya jalankan. Errornya beda. Oh, sorry, bukan errornya beda. Pesannya beda. Kalau tadi ini dia menghasilkan looping yang banyak sampai batas tertentu. Kalau ini loopingnya nggak banyak. Ya udah segini aja. Ini namanya exception. Sebentar, ada yang masuk lagi. Yang ini namanya exception. Loh, apa bedanya kan itu ya? Exception adalah kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi yang mungkin terjadi. A mungkinkah dibagi B tanpa melihat ini? Integer mungkin dibagi integer? Mungkin. Ya. Integer C sama dengan integer A dibagi integer B? Mungkin. Mungkin. Cuma kebetulan nilainya 5 dan 0. Kondisi yang mungkin terjadi. Sesuai definisinya. Kondisi yang mungkin terjadi. Nah, ketika kondisi ini tidak berhasil, ya, tidak masuk akal, 5 dibagi 0. Nah, ini dikategorikan adalah exception, pengecualian. Integer A dibagi integer B, ya mungkin ada hasilnya. Pengecualiannya adalah ketika integer dibagi 0.
peringatan seperti ini namanya exception. Seperti itu. Kita lihat error, ya. Kita bikin coding seperti ini, ya. Lalu kita kirimkan nilai yang bukan 0. Bukan 0 akan menyebabkan ini mengulang terus-menerus. Ini adalah permasalahan serius yang seharusnya tidak terjadi. Atau kata lain dari error. Programmer harusnya tidak bikin coding seperti ini. Programmer tidak salah bikin coding yang ini. A dan B akan menghasilkan C kalau ini diganti. Ini berapapun diganti, 5, 4, 3, 2, 10, 11, berapapun diganti, ini akan tetap error. Ini diberikan nilai yang berbeda, jalan programnya. Jalan programnya. Karena integer nggak bisa memunculkan 2,5. Ini sudah ganti ke 6 tuh. Ups, saya nggak nyetak ya. Lupa ini. C. Ini dah malam, udah nggak begitu fokus. Balik dulu 5. Nah, karena integer nggak bisa menyimpan bilangan koma kan, jadi yang kesimpan 2 aja. Ya. Ini codingnya nggak salah. Ini codingnya salah. Mau nilainya berapapun dia akan tetap error. Infinite looping ulang terus menerus. Ini codingnya nggak salah, cuma kebetulan aja kalau nilainya 0 ada pengecualian. Ini namanya exception. Ini namanya error. Emang 5 bagi 0 nggak bisa ya Pak? 5 bagi 0. Nah, kalkulator Linux saya bilang 5 bagi 0 adalah infinity. Kalau pengen tahu penjelasan matematikanya boleh tanya dosen matik tuh. Bu, Pak, 5 bagi 0 berapa? Kayak gitu. Itu pembahasan singkat tentang exception handling. Jadi di Java itu ada 2 pesan kesalahan. Ada yang dinamakan error, di mana kita bisa bilang dengan gampang programmernya salah. Kalau exception adalah pengecualian. Pada kasus-kasus tertentu, coding yang dibuat oleh programmer akan tidak berjalan seperti yang diharapkan. 5 bagi 0 contohnya. Ketika programmer bikin program pembagian, di mana bilangan pembaginya, bilangan yang di bawah itu adalah 0. Codingnya nggak salah, pembagian kan nggak salah. Nah, kalau coding yang ini bikin infinite looping itu sudah sadar kalau itu akan menyebabkan kesalahan. Berapapun nilainya tetap kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Kolom chatnya masih kosong. Ada pertanyaan enggak? Apa jangan-jangan error nih? Enggak, Pak. Tidak. Aman ya, aman ya? Aman Pak, aman. Oke. Mana. Saya stop dulu.